Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap rekan-rekan sekalian, dosen dan juga semuanya yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan walafiat. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang deskripsi diri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Adrian Hernandez dengan NIM 12190931, Rio Darmita 12191040, Kartini Siagian 12192052, Delvana Fauziah 121950, dan juga Amalia Askianisa 12190947. Baik, kita langsung ke materinya saja ya. Deskripsi diri. Deskripsi diri sangat dibutuhkan oleh seseorang agar orang tersebut dapat memahami dirinya, terlebih pada kelemahan dan kelebihannya yang mereka miliki pada saat ini. Selain itu, deskripsi diri juga dapat membantu kita untuk lebih paham karakteristik apa sih yang kita miliki, karena seringkali kita sering banget ya kesulitan atau susah kalau ditanya apa sih kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang personality test. Nah, kita akan menggunakan personality test dari Florence Littauer. Dia adalah seorang ahli di bidang psikologi. Nah, saya bisa anjurkan untuk teman-teman bisa menyiapkan kertas dan juga alat tulisnya untuk kita bisa menulis apa sih personality test kita saat ini, kelebihan dan kekurangan kita. Nah, nanti akan ada 2 poin, yaitu power dan weakness. Setiap poin tersebut akan ada 20 nomor, 20 power dan 20 weakness. Nah, nanti di setiap satu nomor akan ada 4 opsi. Kita cukup nanti tulis bahasa Inggrisnya saja. Bahasa Inggrisnya saja itu ada di sebelah kanan layar ya. Bisa kita lihat di layar Anda masing-masing. Oh iya, nanti kita akan rekap hasilnya. Jadi kita akan tahu apa sih yang menjadi kekuatan kita dan juga jadi kelemahan kita. Nanti di akhir akan direkap ada 4 poin lagi. Apakah Anda adalah seorang yang sanguinis, ataukah koleris, melankolis, atau phlegmatis. Nah, jadi saya anjurkan untuk kita bisa catat ya. Oke, kita langsung ke nomor 1. Dari power. Power ini adalah kelebihan kita yang ada pada diri kita ya. Baik, nomor 1. Apakah Anda adalah orang yang mau melakukan suatu hal yang baru dan berani dengan tekad untuk menguasainya? Disebut adventurous. Atau Anda adalah orang yang mudah menyesuaikan diri dan senang dalam situasi, adaptable. Atau Anda adalah orang yang penuh kehidupan, sering menggunakan isyarat tangan, lengan, dan wajah secara hidup, animate. Atau Anda adalah orang yang suka menyelidiki bagian-bagian hubungan yang logis dan semestinya, disebut analytical. Baik, silakan yang ditulis. Cukup bahasa Inggrisnya saja. Bila sudah, kita langsung ke nomor 2. Apakah Anda ada orang yang melakukan sesuatu sampai selesai sebelum memulai lainnya? Disebut persisten. Atau Anda adalah orang yang penuh kesenangan dan selera humor yang baik, disebut playful. Atau Anda adalah orang yang dapat meyakinkan orang lain dengan logika dan fakta, bukannya pesona atau kekuasaan, disebut persuasif. Atau Anda adalah orang yang tidak terganggu dan tenang serta menghindari setiap bentuk kekacauan, disebut peaceful. Baik, silakan ditulis. Bila sudah, kita langsung ke nomor 3. Apakah Anda dengan mudah menerima pandangan atau keinginan orang lain tanpa banyak perlu mengemukakan pendapatnya sendiri? Disebut submasif.
Atau Anda adalah orang yang bersedia mengorbankan dirinya demi atau untuk memenuhi kebutuhan orang lain, self-sacrificing. Atau Anda adalah orang yang memandang bersama orang lain sebagai kesempatan untuk bersikap manis dan menghibur, bukannya sebagai tantangan atau kesempatan bisnis, sociable. Atau Anda adalah orang yang yakin dengan cara Anda sendiri, strong will. Baik, silakan ditulis. Bila sudah, kita langsung ke nomor 4. Apakah Anda adalah orang yang menghargai keperluan dan perasaan orang lain, considerate? Atau Anda adalah orang yang mempunyai perasaan emosional tetapi jarang memperlihatkannya, disebut control? Atau Anda adalah seseorang yang mengubah setiap situasi, kejadian, atau permainan menjadi kontes dan selalu bermain untuk menang, disebut competitive? Atau Anda adalah orang yang bisa merebut hati orang lain melalui pesona kepribadian Anda, convincing? Baik, silakan ditulis. Sudah, kita langsung ke nomor 5. Apakah Anda adalah orang yang memperbaharui dan membantu atau membuat orang lain merasa senang, refreshing? Atau Anda adalah orang yang memperlakukan orang lain dengan rasa segan, kehormatan, dan penghargaan, disebut respectful? Atau Anda adalah seorang yang menahan diri dalam menunjukkan emosi atau antusiasme, reserve? Atau Anda adalah seorang yang bisa bertindak cepat dan efektif, boleh dikata dalam setiap situasi, resourceful? Baik, silakan ditulis. Bila sudah, kita langsung ke nomor 6. Apakah Anda adalah orang yang mudah menerima keadaan atau situasi apa saja, satisfied? Atau Anda adalah seorang yang secara intensif memperhatikan orang lain dan apapun yang terjadi, sensitive? Atau bisa jadi Anda adalah orang mandiri yang bisa sepenuhnya mengandalkan kemampuan, penilaian, dan sumber daya dirinya, self-reliant? Atau Anda adalah seorang yang penuh kehidupan dan gairah, spirit? Baik, silakan ditulis. Kita ke nomor 7. Apakah Anda adalah seorang yang memilih untuk mempersiapkan aturan-aturan yang terinci sebelumnya dalam menyelesaikan proyek atau target, dan lebih menyukai keterlibatan dengan tahap-tahap perencanaan dan produk, jadi bukannya melaksanakan tugas, disebut planner? Atau Anda adalah orang yang tidak terpengaruh oleh penundaan, tetap tenang dan toleran, patient? Atau Anda adalah orang yang mengetahui segala-galanya akan beres kalau Anda yang memimpin, positif? Atau Anda adalah orang yang mendorong atau memaksakan orang lain mengikuti, bergabung, atau menanam investasi melalui pesona kepribadian Anda, disebut promotor? Baik, silahkan ditulis. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Rio Darmita. Terima kasih. Selanjutnya nomor 8, yaitu apakah Anda orang yang yakin, jarang ragu atau goyah, sure? Dan apakah Anda memilih agar semua kehidupan merupakan kegiatan yang impulsif, tidak dipikirkan terlebih dahulu, dan dihambat oleh rencana, spontaneous? Dan apakah Anda orang yang membuat dan menghayati menurut rencana sehari-hari, tidak menyukai rencananya terganggu, schedule? Dan apakah Anda orang yang pendiam, tidak mudah terseret ke dalam percakapan, yaitu she? Selanjutnya 9. Apakah Anda orang yang mengatur segala-galanya secara metodis dan sistematis, yaitu orderly? Dan apakah Anda orang yang bisa menerima apa saja, orang yang cepat melakukan dengan cara lain, yaitu obliging?
dan bicara terang-terangan dan tanpa menahan diri, outspoken. Apakah Anda orang yang periang dan meyakinkan dirinya dan orang lain bahwa segala-galanya akan beres atau selesai, yaitu optimistik? 10. Apakah Anda orang yang menanggapi dan bukan orang yang punya inisiatif, jarang memulai percakapan, yaitu friendly? Selanjutnya, apakah Anda secara konsisten bisa diandalkan, teguh, setia, dan mengabdi kadang-kadang tanpa alasan, yaitu faithful? Dan apakah Anda orang yang punya rasa humor yang cemerlang dan bisa membuat cerita apa saja menjadi peristiwa yang menyenangkan, yaitu funny? Dan apakah Anda orang yang kepribadian yang mendominasi dan menyebabkan orang lain ragu-ragu untuk melawannya, yaitu forceful? 11. Apakah Anda orang yang bersedia mengambil resiko, tak kenal takut, berani, yaitu daring? Dan orang yang menyenangkan sebagai teman, yaitu delightful, berurusan dengan orang lain secara penuh siasat, perasa, dan sabar, yaitu diplomatik? Dan apakah Anda yang melakukan segala-galanya secara berurutan dengan ingatan yang jernih tentang segala hal yang terjadi, yaitu detailed? 12. Apakah Anda orang yang secara konsisten memiliki semangat tinggi dan mempromosikan kebahagiaannya pada orang lain, yaitu careful? Kemudian tetap memiliki keseimbangan secara emosional, menanggapi sebagaimana dan diharapkan orang lain, yaitu konsisten? Dan orang yang perhatiannya melibatkan tujuan intelektual dan artistik seperti teater, simfoni, balet, yaitu culturate? Percaya diri dan yakin akan kemampuan dan suksesnya sendiri, yaitu confident. Kemudian 13. Menvisualisasikan hal-hal dalam bentuk yang sempurna dan perlu memenuhi standar itu sendiri, yaitu idealistik. Memenuhi diri sendiri, mandiri, penuh kepercayaan diri, dan rupanya tidak begitu memerlukan bantuan, yaitu independen. Kemudian orang yang tidak pernah mengatakan atau menyebabkan apapun yang tidak menyenangkan atau menimbulkan rasa keberatan, yaitu inovatif. Kemudian mendorong orang lain untuk bekerja, bergabung, atau terlibat dan membuat seluruhnya menyenangkan, yaitu inspiring. 14. Terang-terangan menyatakan emosi, terutama rasa sayang, dan tidak ragu-ragu menyentuh orang lain ketika bicara kepada mereka, yaitu demonstratif. Kemudian orang yang mempunyai kemampuan membuat penilaian yang cepat dan tuntas, memperlibatkan kepandaian bicara yang menggigit, biasanya kalimat satu baris yang sifatnya sarkastis, yaitu dry humor. Kemudian apakah ada orang yang intensif dan introspektif, tanpa rasa senang kepada percakapan dan pengejaran yang pulasan, yaitu deep. Kemudian 15. Secara konsisten mencari peranan merukunkan pertikaian supaya bisa menghindari konflik, yaitu mediator. Kemudian ikut serta atau punya apresiasi mendalam untuk musik, punya komitmen terhadap musik sebagai bentuk seni, bukannya kesenangan pertunjukan, yaitu musikal. Kemudian apakah Anda orang yang terdorong oleh keputusan untuk produktif, pemimpin yang diikuti orang lain, merasa sulit duduk diam saja, yaitu mover? Apakah Anda orang yang menyukai pesta dan tidak menunggu untuk bertemu dengan orang setiap orang dalam ruangan, tidak pernah menganggap orang lain asing, yaitu mixed Ashley? 16. Apakah Anda orang yang tanggap dan mengingat kesempatan istimewa dan cepat memberikan syarat yang baik, yaitu thoughtful? Apakah Anda orang yang memegang teguh dengan keras kepala dan tidak mau melepaskan sampai tujuannya tercapai, yaitu tenacious? Apakah Anda orang yang terus-menerus bicara, biasanya menceritakan kisah lucu dan menghibur setiap orang yang di sekelilingnya, merasa perlu mengisi kesunyian supaya membuat orang lain merasa senang, yaitu talker? Apakah Anda orang yang mudah menerima pemikiran dan cara-cara orang lain tanpa perlu tidak menyetujui dan mengubahnya, yaitu toleran? 17. Selalu bersedia mendengar apa yang Anda katakan, yaitu listener.
setiap kepada seorang gagasan atau pekerjaan kadang-kadang melampaui alasan, yaitu loyal. 17. Kemudian, apakah Anda orang pemberi pengarahan karena pembawaan yang terdolong untuk memimpin dan sering merasa sulit mempercayai bahwa orang lain bisa melakukan pekerjaan dengan sama baiknya, yaitu leader. Apakah Anda orang yang penuh kehidupan, kuat, penuh semangat, yaitu lively. Kemudian 18, apakah Anda orang yang mudah puas dengan apa yang dimilikinya, jarang iri hati, yaitu contented. Kemudian apakah Anda orang yang memegang kepemimpinan dan mengharapkan orang lain mengikutinya, yaitu chef atau bisa disebut juga chef. Apakah Anda orang yang mengatur kehidupan, tugas, dan pemecahan masalah dengan membuat daftar, formulir, atau grafik, yaitu card marker? Dan apakah Anda orang yang tak ternilai harganya, dicintai, pusat perhatian, yaitu cute? 19. Apakah Anda yang menempatkan standar tinggi pada dirinya dan sering pada orang lain menginginkan segala-galanya pada urutan yang semestinya sepanjang waktu, yaitu perfeksionis? Apakah Anda orang yang mudah bergaul, bersifat terbuka, mudah diajak bicara, yaitu pleasant? Kemudian apakah Anda orang yang harus terus-menerus bekerja atau mencapai sesuatu, sering merasa sulit beristirahat, yaitu produktif? Kemudian apakah Anda orang yang menghidupkan pesta dan dengan demikian sangat diinginkan sebagai tamu pesta, yaitu populer? Dan 20, apakah Anda orang yang mempunyai kepribadian yang hidup berlebihan, penuh tenaga, tidak kenal takut, berani, penuh tenaga, yaitu bouncy? Kemudian apakah Anda orang yang tidak kenal takut, berani, berterus terang, tidak takut resiko, yaitu bold? Kemudian apakah Anda orang yang secara konsisten ingin membawa dirinya di dalam batas-batas apa yang dirasakan semestinya, yaitu behave? Kemudian apakah Anda orang yang berkepribadian yang stabil dan mengambil tengah-tengah, tidak menjadi sasaran ketinggian atau kerendahan yang tajam, yaitu balance? Dan selanjutnya untuk slide ke-9 akan diteruskan dengan teman saya, yaitu siapa ya? Kartini. Oke, kita lanjut ke weakness. Di sini kita akan memilih salah satu kekurangan kita hingga saat ini. Di sini ada 20 nomor, di mana setiap nomor ada 4 bagian. Sama juga yang diterangin sama Kak Aaron, di mana setiap itu kita memilih salah satu kekurangan kita, hanya bahasa Inggrisnya doang. Yang pertama, orang yang memperlihatkan sedikit ekspresi wajah atau emosi disebut blank. Menghindar dari perhatian karena merasa malu atau rendah diri atau minder disebut bashful. Orang yang suka pamer, memperlihatkan apa yang gemerlapan dan kuat atau disebut brazy. Suka memerintah, mendominasi, kadang-kadang mengesalkan dalam hubungan antara orang dewasa disebut bushy. Bagian kedua, orang yang kurang keteraturannya mempengaruhi hampir semua bidang kehidupannya disebut undisciplined. Merasa sulit mengenali masalah atau sakit hati atau perasaan orang lain disebut unsympathetic. Cenderung tidak bergairah, sering merasa bahwa bagaimana sesuatu tidak akan berhasil disebut unenthusiastic. Orang yang sulit memaafkan dan melupakan sakit hati atau ketidakadilan yang dilakukan kepada mereka biasa menyimpan dendam disebut unforgiving. Bagian ketiga, tidak bersedia atau menolak ikut terlibat, terutama kalau rumit, disebut reticent.
sering memendam rasa tidak senang sebagai akibat merasa tersinggung oleh sesuatu yang sebenarnya atau sesuatu yang dibayangkan disebut resentful. Berjuang, melawan, atau ragu-ragu menerima cara lain yang bukan caranya sendiri disebut resistant. Menceritakan kembali kisah atau insiden untuk menghibur Anda tanpa menyadari dia sudah menceritakannya beberapa kali sebelumnya. Terus-menerus memerlukan sesuatu untuk dikatakannya, disebut repetitious. Bagian keempat, bersikeras tentang persoalan atau perincian sepele, minta perhatian besar kepada perincian yang tidak penting, disebut fushy. Sering mengalami perasaan yang sangat khawatir, sedih, atau gelisah, disebut fearful. Punya ingatan kuat, kurang kuat, yang biasanya berkaitan dengan kurang disiplin dan tidak mau repot-repot mencatat secara mental hal-hal yang tidak menyenangkan, disebut forgetful. Langsung, belak-belakan, tidak sungkan-sungkan, mengatakan kepada Anda tepat apa yang dipikirkannya, disebut frank. Orang yang merasa sulit bertahan untuk menghadapi kesalahan atau menunggu orang lain, disebut impatient. Orang yang merasa sedih atau kurang kepercayaan disebut insecure. Orang yang merasa sulit membuat keputusan apa saja atau bukan kepribadian yang lama-lama memikirkan setiap keputusan supaya bisa membuat keputusan yang sempurna, disebut indecisive. Orang yang lebih banyak bicara daripada mendengarkan, yang mulai bicara bahkan tanpa menyadari bahwa orang lain sudah bicara, disebut interrupts. Orang yang bagian keenam, orang yang intensitas dan tuntutannya akan kesempurnaan bisa membuat orang lain menjauhinya, disebut unpopular. Tidak punya keinginan untuk mendengarkan atau tertarik kepada perkumpulan, kelompok, aktivitas, atau kehidupan orang lain, disebut uninvolved. Bisa bergairah sesaat dan sedih pada saat berikutnya, atau bersedia membantu tapi kemudian menghilang, atau berjanji akan datang tapi kemudian lupa untuk muncul, disebut unpredictable. Merasa sulit secara lisan atau fisik memperlihatkan kasih sayang dengan terbuka, disebut unaffectionate. Ketujuh, bersikeras memaksakan caranya sendiri atau headstrong. Tidak punya cara yang konsisten untuk melakukan banyak hal, disebut haphazard. Orang yang standarnya ditetapkan begitu tinggi setinggi orang lain sulit memuaskannya, disebut hard to please. Lambat dalam bergerak dan sulit ikut terlibat, disebut hesitant. Bagian ke-8, kepribadian tengah-tengah tanpa tinggi rendah dan tidak memperlihatkan banyak emosi kalau ada, disebut plain. Sementara mengharapkan yang terbaik, orang ini biasanya melihat sisi buruk suatu situasi lebih dulu atau pesimistik. Orang yang punya harga diri tinggi dan menganggap dirinya selalu benar, serta orang yang terbaik untuk pekerjaan, disebut proud. Memperbolehkan orang lain atau termasuk anak-anak melakukan apa saja sesukanya untuk menghindari dirinya tidak disukai, disebut permisif. Bagian ke-9, orang yang perangainya seperti anak-anak yang mengutarakan diri dengan ngambek dan berbuat berlebihan serta melupakannya hampir seketika, disebut unjust easily. Bukan orang yang menetapkan tujuan dan tidak ingin menjadi orang yang seperti itu, disebut aimless. Mengorbankan perdebatan karena biasanya dia benar, tidak peduli bagaimana situasinya, disebut argumentatif. Mudah merasa terasing dari orang lain, sering karena rasa tidak aman atau takut jangan-jangan orang lain tidak benar-benar senang bersamanya, atau alienated. Bagian ke-10, perspektif yang sederhana dan kekanak-kanakan, kurang bijaksana atau
pengertian tentang tingkat kehidupan yang lebih mendalam disebut naif. Orang yang sikapnya jarang positif dan sering hanya bisa melihat sisi buruk atau gelap dari setiap situasi atau disebut negative attitude. Penuh keyakinan, semangat, dan keberanian, sering dalam pengertian negatif atau nervy, mudah bergaul, tidak peduli, masa bodoh disebut nonchalant. Bagian 11, secara konsisten merasa tidak tetap, terganggu atau resah disebut warrior. Orang yang menarik diri dan memerlukan banyak waktu untuk sendirian atau mengasingkan diri disebut withdrawn. Orang yang menetapkan tujuan secara agresif serta harus terus-menerus produktif dan merasa bersalah kalau beristirahat, tidak terdorong oleh keperluan yang sempurna atau tuntas, tetapi kebutuhan untuk pencapaian dan imbalan disebut workaholic. Merasa senang mendapat penghargaan atau persetujuan orang lain disebut sebagai penghibur. Orang ini menyukai tepuk tangan, tertawa, dan atau penerimaan penonton disebut watch credit. Bagian ke-12, terlalu introspektif dan mudah tersinggung kalau disalahpahami disebut too sensitive. Kadang-kadang menyatakan dirinya dengan cara yang agak menyinggung perasaan dan kurang pertimbangan disebut thoughtless. Mundur dari situasi sulit disebut timid. Pembicara yang menghibur dan memaksa diri yang merasa sulit mendengarkan. Ini disebut talkative. Nama saya Amalia Syanisa, 013, mempunyai ciri khas selalu tidak tetap dan kurang keyakinan bahwa suatu hal akan berhasil disebut doubtful. Kurang kemampuan untuk membuat kehidupan teratur disebut disorganized. Dengan memaksakan mengambil kontrol atas situasi dan atau orang lain, apa yang harus mereka lakukan disebut domineering. Orang yang hampir sepanjang waktunya merasa tertekan disebut depresif. 14. Tidak menentu, serba berlawanan dengan tindakan dan emosi yang tidak berdasarkan logika disebut inkonsisten. Orang yang pemikirannya dan perhatian tertuju ke dalam hidup di dalam dirinya disebut introvert. Tampaknya tidak bisa tahan atau menerima sikap, pandangan atau orang lain disebut intoleran. Orang yang merasa bahwa kebanyakan hal tidak penting dalam satu atau lain cara disebut indifferent. 015. Hidup dalam keadaan tidak teratur, tidak bisa menemukan banyak benda disebut messy. Tidak mempunyai emosi yang tinggi, tetapi biasanya semangatnya merosot sekali. Sering kalau merasa tidak dihargai disebut moody. Bicara pelan kalau didesak, tidak mau repot-repot bicara dengan jelas disebut mumbles. Mempengaruhi atau mengurus dengan cerdik atau penuh tipu muslihat demi keuntungannya sendiri dan dengan satu cara akan bisa memaksakan kehendaknya disebut manipulatif. 16. Tidak sering bertindak atau berpikiran dengan cepat, sangat mengganggu disebut slow. Bertekad memaksakan kehendaknya, tidak mudah dibujuk, keras kepala disebut stubborn. Perlu menjadi pusat perhatian, ingin dilihat disebut show off. Tidak mudah percaya, mempertanyakan motif di balik kata-kata disebut skeptikal. 17. Memerlukan banyak waktu pribadi dan cenderung menghindari orang lain disebut lunar. Tidak ragu-ragu mengatakan kepada Anda bahwa dia benar atau memang memegang kendali disebut lot over. Menilai pekerjaan atau kegiatan dengan ukuran berapa banyak tenaga yang diperlukan disebut lazy. Orang yang tertawa atau suaranya bisa didengar di atas suara lain-lainnya dalam ruangan disebut low. 018. Lambat untuk memulai, perlu dorongan untuk termotivasi disebut lugis. Cenderung mencurigai atau tidak mempercayai gagasan atau orang lain disebut suspicious.
punya kemarahan yang menuntut berdasarkan ketidaksabaran dan sumbu yang tidak bergerak cukup cepat atau tidak menyelesaikan apa yang diperintahkan kepada mereka disebut short tempered. Tidak punya kekuatan untuk berkonsentrasi atau menaruh perhatian, pikirannya berubah-ubah disebut scatterbrained. 19. Secara sadar atau tidak menyimpan dendam dan menghukum orang yang melanggar, sering dengan diam-diam menahan persahabatan atau kasih sayang disebut revengeful. Menyukai kegiatan baru terus-menerus karena tidak merasa senang melakukan hal yang sama sepanjang waktu disebut restless. Tidak bersedia atau melawan keharusan ikut terlibat disebut reluctant. Bisa bertindak tergesa-gesa tanpa memikirkan dengan tuntas, biasanya karena ketidaksabaran disebut ras. Nomor 20, sering mengundurkan pendiriannya bahkan ketika dia benar untuk menghindari konflik disebut kompromisi. Selalu mengevaluasi dan membuat penilaian, sering memikirkan atau menyatakan reaksi negatif disebut kritikal. Cerdik, orang yang selalu bisa menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan disebut crafty. Rentan perhatian yang kekanak-kanakan dan pendek yang memerlukan banyak perubahan dan variasi supaya tidak merasa bosan disebut changeable. Oke, saya Ilva Nur Fauzia. Saya akan menerangkan slide selanjutnya. Dari pertanyaan yang telah kalian jawab sebelumnya, dari personality test tadi, jadi ada jawaban yang terbagi menjadi 4 kepribadian. Nah, jadi dari pertanyaan yang telah kalian jawab itu nanti dilihat mana yang lebih banyak di bagian kepribadian yang mana yang paling banyak. Jadi ada 4 bagian, ada 4 kepribadian. Yang pertama yaitu sanguinis atau populer, kedua koleris atau kuat, ketiga melankolis atau sempurna, dan keempat flegmatis dan damai. Jadi kalian lihat dulu jawabannya, kalian boleh dilingkarin atau kalian lihat atau dihitung sendiri yang paling banyak di bagian mana, di opsi yang mana. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sanguinis. Jadi misalkan kalian menjawab paling banyak sanguinis di kepribadian sanguinis, berarti kalian itu tipe orang yang cenderung hidup, maksudnya itu optimis, ringan dan riang. Di tipe ini menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan resiko. Nah, selain itu tipe sanguinis ini biasanya lemah dalam menoleransi kebosanan serta akan mencari variasi dan hiburan-hiburan gitu. Selanjutnya yaitu tipe kepribadian yang kedua. Misalkan kalian menjawab bagian kepribadian yang kedua ini, yaitu mempunyai sifat yang koleris atau kuat. Koleris itu berarti kalian punya kepribadian yang biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Jadi orang yang koleris ini terkenal sangat cerdas, analitis dan logis, sangat praktis dan langsung. Tetapi koleris ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah, karena koleris ini tidak menyukai pembicaraan singkat dan menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna. Lalu selanjutnya yang kepribadian yang ketiga, melankolis, yaitu sempurna. Jadi melankolis itu kepribadiannya menyukai tradisi, misalnya wanita ya masak untuk laki-laki atau laki-laki bukain pintu buat wanita, kayak gitu. Jadi rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya, tidak seperti orang-orang sanguinis. Melankolis ini tidak suka mencari hal-hal baru dan petualangan, jadi cenderung sangat menghindarinya.
Lalu yang keempat yaitu kepribadian flegmatis atau damai. Jadi jika kalian jawabannya yang paling banyak yaitu di bagian yang flegmatis, jadi kalian itu mempunyai kepribadian yang orang-orang yang cinta damai, biasanya mencari keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang-orang flegmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih sayang, kayak gitu. Nah, sekian penjelasan dari slide yang saya jelaskan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mungkin ada pertanyaan atau ada kritik, silakan bertanya di bawah sini ataupun via WhatsApp di grup. Terima kasih.